Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu Ayu akan memberikan materi untuk mata pelajaran seni budaya. Kita langsung masuk ke materi ya. Di sini yaitu untuk materinya ragam gambar ilustrasi. Di sini langsung ke satu yaitu tentang komik. Mungkin ada yang tahu apa pengertian komik. Di sini komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Dalam penyajiannya, komik terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita atau disebut komik strip. Di sini kadang itu komik menceritakan kisah lucu yang diambil dari peristiwa sehari-hari. Kalian bisa lihat ya itu gambar komik ya. Komik strip kemudian berkembang menjadi cerita komik yang dimuat di majalah. Pada perkembangan selanjutnya, cerita dalam buku komik maupun komik strip tidak hanya kisah-kisah lucu saja, melainkan juga kisah tokoh-tokoh terkenal dan kepahlawanan seperti Tarzan, Superman, Flash Gordon, si buta dari gua hantu, si pitung, Mahesa, Jenar, dan sebagainya. Di sini untuk yang kedua cover. Mungkin ada yang tahu itu pengertian cover apa? Cover berarti kulit atau sampul pada majalah atau buku. Gambar pada cover memuat atau mewakili isi buku atau majalah. Dalam pembuatan cover hendaknya memperhatikan isi dan karakter dari buku atau majalah sehingga buku atau majalah tersebut kelihatan menarik. Di sini ada beberapa contoh cover ya anak-anak, bisa kalian lihat itu kan berwarna jadi kelihatan bagus dan menarik. Selanjutnya Fignet. Kalian tentunya sering membaca majalah atau surat kabar. Pada halaman tertentu dimuat tulisan yang sebelumnya atau sesudah tulisan itu selesai terdapat gambar yang fungsinya sebagai pengisi tempat yang kosong yang sering disebut Fignet. Fignet adalah gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom atau halaman kosong pada majalah atau surat kabar. Untuk yang selanjutnya yaitu buku pelajaran. Pasti kalian tahu semuanya. Apa itu buku pelajaran? Pada buku pelajaran tentunya gambar ilustrasi sangat menolong dalam memahaminya. Misalkan pada pelajaran biologi untuk menjelaskan sistem pencernaan pada hewan tentunya memerlukan gambar ilustrasi. Pada mata pelajaran sejarah dengan pokok bahasan mengenai candi tentunya gambar ilustrasi candi akan menambah daya tarik dalam menjelaskan. Selanjutnya yaitu karya sastra. Suatu karya sastra dengan berbagai jenis seperti cerita pendek atau cerita bergambar akan tampak menarik bila terdapat gambar ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi akan membuat orang tertarik untuk membacanya. Ilustrasi mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Di sini ada beberapa gambar ilustrasi ya, bisa kalian lihat ya. Untuk yang F yaitu media gambar ilustrasi. Di situ ada media hitam putih. Di situ pada masa lalu banyak orang menggambar ilustrasi menggunakan tagpen sebagai alat utama dan tinta bag sebagai pewarnanya. Tagpen dipakai karena penggunaannya yang mudah, yaitu dengan mencelupkan mata trackpad ke dalam tinta sampai berkali-kali selama dipakai untuk menggambar. Di sini akan kelihatan mudah peralatannya itu yang dan praktis, yaitu dengan menggunakan spidol, radipo, pena, bahkan dengan komputer. Itu ada beberapa gambar, pena tulis, pena Hindu, terus tinta bag. Terus jenis-jenis pena modern pasti kalian sudah pernah lihat ya anak-anak. Untuk yang kedua yaitu media pewarna. Di sini yaitu cat air, pasti kalian sudah paham. Cat air dalam bahasa Belanda disebut waterverf, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut watercolor. Menurut arti kata, cat air ialah cat yang bahannya dipakai untuk mewarnai sesuatu dan penggunaannya memakai air. Selanjutnya yaitu transparan watercolor. Di situ yaitu cat air yang mempunyai sifat transparan, artinya cat ini mempunyai kekuatan untuk memantulkan kembali sinar yang datang melewati pigmen-pigmen atau dengan kata lain tembus pandang ya anak-anak. Di sini ada juga non transparan. Di situ yaitu merupakan cat air yang mempunyai sifat tidak tembus pandang karena sinar yang datang dipantulkan langsung oleh pigmen dan
cat cair. Situ ada gambar andong, karyanya bisa dibaca. Untuk yang kedua, yang B itu pensil warna. Kalian pasti tahu semua ya pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Biasanya pilihan warnanya sangat banyak, namun bahannya agak sulit digunakan tergantung dari kualitas pensil warnanya. Selanjutnya yaitu langkah menggambar ilustrasi. Untuk yang pertama itu ada gagasan. Gagasan bersumber dari bahan yang akan diilustrasikan. Contohnya beragam jenis rakyat Nusantara seperti Siti Nurbaya, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Calon Arang, terjadinya Danau Toba, Ramayana atau Mahabharata. Di sini juga setelah mengetahui ragam ilustrasi yang akan kamu gambar dan sudah ada gagasan, terlebih dahulu adegan apa yang akan digambar. Berikut siapa saja tokohnya, suasana serta apa latar belakang pendukungnya. Misalkan di sini kamu mengambil cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat dengan adegan Malin Kundang menjadi batu. Tokoh yang ada yaitu Malin Kundang, ibu dan istrinya. Di sini untuk corak pada gambar dan media akan kamu gunakan yaitu sketsa. Mungkin pada tahu ya kalau sketsa itu apa. Menggambar yang paling awal adalah mindset atau membuat rancangan gambar atau sketsa. Di sini kita dapat langsung mindset dengan menggunakan bahan yang akan dipakai, misalkan pensil warna, pastel, krayon, cat air, tinta bak dan sebagainya. Itu contoh gambar sketsa. Ada sebuah kapal ya anak-anak. Selanjutnya gagasan yang ada dalam pikiran kita tuangkan bersama dengan proses mindset. Di sini ada beberapa gambar sketsa awal ilustrasi Malin Kundang menjadi batu. Terus di sini ada juga sketsa akhir ilustrasi Malin Kundang menjadi batu juga. Untuk pewarnaan, setelah sketch dianggap selesai, kita dapat mewarnai. Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu corak realis dan corak realis ekspresionisme, impresionisme, abratisme dan lain-lain. Selanjutnya di sini warna yang terkena cahaya akan tampak lebih terang muda, sedangkan warna yang tidak terkena cahaya akan tampak lebih gelap atau tua. Oleh karena itu pewarnaan dalam corak realis selain memperhatikan keadaan nyata juga perlu kekayaan warna. Di sini ada gambar Malin Kundang yang udah diwarnai ya, bisa kalian lihat. Terus asal usul Tangkuban Perahu. Sini juga udah ada. Terus Timun Mas. Yang terakhir Kancil dan Seruling Nabi Sulaiman. Mungkin itu aja sedikit materi dari Bu Ayu untuk hari ini. Bisa kalian pahami lagi, kalian ulang lagi dibaca. Terus kalian benar-benar membaca. Dan untuk tugasnya hari ini Bu Ayu minta kalian membuat komik. Itu aja. Lucu, jenaka, misteri, yes, terserah kalian. Yang penting kalian membuat komik yang bagus, nanti biar hasilnya bagus. Oh ya Bu Ayu sampai lupa, Bu Ayu mau bilang kepada kalian kalau tugas-tugas yang belum dikumpulkan ke Bu Ayu minta tolong untuk dikumpulkan ya anak-anak. Bu Ayu tunggu karena itu sangat membantu untuk nilai kalian. Kalau kalian tidak mengumpulkan, Bu Ayu dari mana untuk mengambil nilainya? Oke, semangat belajar. Sampai sini dulu materi dari Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.